bisa klik yang bagian surat pemberitahuan atau SPT. Nah, ini kita pilih lagi ke bawah surat pemberitahuan. Nah, di sini itu nanti pilihannya yang pertama itu buat konsep SPT. Jadi sebelumnya kita lihat dulu di bagian kiri itu ada beberapa masing-masing ada menu ya. Yang pertama ada konsep SPT, terus SPT menunggu pembayaran. Ini kalau misalnya tadi ada SPT yang statusnya kurang bayar, ketika kita simpan konsep dan lapor bayar, otomatis konsep SPT ini akan langsung berpindah ke menunggu pembayaran. Nah, ketika kurang bayar ini sudah dibayarkan, otomatis SPT-nya juga akan langsung pindah ke SPT dilaporkan. Jadi untuk saat ini semuanya sudah terotomatisasi. Kalau di DJP online itu kita harus masukkan dulu bukti bayarnya atau NPPN-nya. Tapi kalau di Cortex, ketika billing yang muncul secara otomatis sudah dibayarkan, maka SPT-nya juga akan otomatis pindah menjadi status dilaporkan. Kalaupun nihil, itu pun juga dari konsep SPT, dia akan langsung loncat ke SPT dilaporkan karena statusnya nihil, tidak perlu ada yang dibayar. Kita ke konsep SPT dulu atau langsung klik buat konsep SPT. Terus pilihannya yang PPH orang pribadi. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita pilih yang SPT tahunan. Kemudian periodenya, karena di sini simulasi, jadi kita mengambil periode yang sudah berakhir ya, jadi Agustus sampai Juli. Tapi nanti di bulan Januari ini akan muncul Januari sampai Desember tahun 2025. Oke, lanjut. Nah, ini model SPT-nya yang pertama itu harusnya statusnya normal. Nah, kalau di sini statusnya pembetulan berarti sudah pernah dilakukan pelaporan SPT tahunan. Bisa kita cek. Nah, berarti di sini sudah pernah melakukan atau melaporkan SPT tahunan. Jadi statusnya adalah pembetulan. Tapi untuk pertama kali itu harusnya statusnya normal. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk jenis atau model SPT-nya itu statusnya harusnya normal untuk pertama kali. Kita pilih normal, lalu lanjut klik buat konsep SPT. Sudah berhasil kita buat konsepnya. Nah, lalu kita pindah ada di konsep SPT ya, di bagian paling kiri itu. Kemudian di konsep kita klik edit atau ini tanda pensil, itu untuk mengedit SPT-nya, mengisi. Nah, ini tinggal kita klik tanda pensilnya. Terus untuk SPT tahunan orang pribadi itu yang akan muncul adalah halaman induk dan juga halaman lampiran 1 atau L1. Dua ini pasti akan muncul bersamaan. Nah, untuk start di formulir induk sendiri ini terdiri dari header, terus identitas wajib pajak, terus kemudian ada intisar penghasilan neto, perhitungan pajak terhutang, kredit pajak, kemudian PPh kurang lebih bayar apabila ada SPT yang dibetulkan, terus ini kalau misal ada lebih bayar, angsuran sampai ke lampiran. Nah, ini ya, ada poin A sampai dengan K. Ini nanti harus kita isi satu-satu. Kalau di SPT yang sebelumnya di DJP online kita mengenal adanya formulir 1770S, 1770SS, dan 1770 diklasifikasikan sesuai dengan penghasilan. Nah, kalau di Cortex ini itu hanya ada satu formulir, yaitu formulir SPT tahunan orang pribadi. Jadi nanti caranya juga berbeda. Yang ini itu kita memulai untuk mengisi semuanya lewat halaman induk. Jadi ketika induk ini nanti kita pilih dia, otomatis lampirannya akan berubah menjadi aktif dan bisa kita isi. Kalau misal kita ada yang kelupaan tidak memilih ya, berarti nanti ketika kita akan mengisi lampirannya itu menjadi tidak aktif atau tidak bisa diisi. Nah, pertama kita berada di header dulu ya. Di sini ada informasi terkait tahun pajak, terus periode pembukuan, statusnya normal. Kemudian yang bisa dipilih itu adalah metode pembukuan atau pencatatan. Ini kalau untuk pegawai silakan pilih yang pencatatan.
Terus kemudian untuk sumber penghasilan, nah di sini disediakan ada 3. Yang pertama kegiatan usaha, pekerjaan, dan juga pekerjaan bebas. Tapi ketika Bapak dan Ibu hanya sebagai pegawai negeri sipil, misalnya tidak ada penghasilan lain, silahkan pilih yang pekerjaan. Untuk contoh saat ini kita pilihnya yang pekerjaan. Nah ini bisa dipilih lebih dari 1 Bapak Ibu ketika memang ada penghasilan lain yang kita terima di luar penghasilan dari PNS. Misal ada usaha atau yang lainnya, itu bisa dipilih kegiatan usaha dan juga pekerjaan. Tapi jika hanya 1, kita pilih yang pekerjaan saja. Oke. Kemudian kita beralih ke bagian identitas wajib pajak. Nah, di sini akan otomatis terisi sesuai dengan profil yang ada di korteks kita. Jadi ini tidak bisa kita otak-atik. Kecuali nanti di poin 7 dan 8 itu ada status kewajiban perpajakan suami dan istri. Ini bisa aktif ketika suami dan istri itu memiliki NPWP masing-masing. Jadi nanti di sini akan aktif kalau misal Bapak dan Ibu tadi masih memiliki NPWP satu gitu. Nanti di kortek dia akan membaca bahwa ada 2 NPWP ya di dalam satu keluarga itu. Terus kemudian nanti silahkan dipilih apakah memilih perpajakannya itu pisah harta atau memilih terpisah. Terus kemudian nanti isikan NPWP suami atau istrinya. Nah kalau misal di kolom 7 ini aktif, nanti otomatis akan ada 1 lampiran lagi yang muncul, yaitu lampiran 4 yang harus diisi untuk penghasilan dari suami ataupun istrinya. Gitu. Nah ini karena di sini dia statusnya belum menikah ya, jadi tidak aktif untuk nomor 7-nya. Atau bisa diasumsikan bahwa NPWP-nya hanya 1, istri mengikuti suami. Gitu. Lanjut, kita masuk ke bagian B, yaitu penghasilan neto. Di sini ada pertanyaan yang pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Jawabannya iya ya, karena tadi PNS. Berarti nanti akan ada notif, silahkan mengisi lampiran 1 bagian D. Kita buka dulu lampiran 1. Kita tutup dulu poin-poinnya, tabnya supaya memudahkan pencarian ya. Nah di sini silahkan isi lampiran 1 bagian D. Ya, tinggal diklik tambah. Terus kemudian isikan nomor identitas pemberi kerja. Berarti ini kita harus melihat lagi dari bukti potong yang kita peroleh. Ini ya Bapak Ibu, nanti untuk identitas pemotong di bagian A2 itu ada di poin C, identitas pemotong PPh. Nah ini nanti silahkan diisikan sesuai dengan bukti potong yang Bapak Ibu peroleh. Terus kemudian isikan penghasilan brutonya. Kalau sesuai di bukti potong itu ada poin nomor 9, jumlah penghasilan bruto besarannya 143.400. Nah ini jumlah penghasilan bruto ya, ini yang kita pindahkan ke SPD tahunan 143.400. Nah ini 143.400. Nah oke, pengurang penghasilan biaya brutonya tidak, pengurangnya ada. Ini di bagian poin nomor 13, jumlah pengurangan. Pengurang penghasilan bruto besarannya 8 juta. Berarti kita isikan di SPT, di kolom pengurang penghasilan bruto atau biaya, kita isi 8 juta. Otomatis akan muncul penghasilan netonya.
Ini untuk penghasilan neto akan otomatis terakumulasi ya, atau terkalkulasi secara otomatis. Terus kemudian kita pastikan bahwa penghasilan netonya juga sudah sesuai dengan bukti potong yang kita peroleh. Nah, di sini kan ada informasi penghasilan neto poin 14. Nah, ini pastikan sama dengan yang ada di SPT tahunan. Oke, kalau sudah sama kita bisa klik simpan. Lalu scroll bagian bawah dulu. Ini jangan lupa nanti selalu simpan konsep secara manual ya. Meskipun di Cortex ini akan simpan otomatis selama setiap 2 menit, tapi ada alangkah lebih baiknya kita simpan secara manual juga untuk mengurangi error-error yang terjadi. Kalau sudah kita klik simpan, kita kembali ke induk lagi. Nah, untuk penghasilan brutonya akan muncul di bagian induk. Ini penghasilan neto, penghasilan neto yang muncul sudah sesuai dengan yang kita isikan di lampiran 1 bagian D tadi. Nah, terus kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Di sini tidak ya contohnya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ini juga tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Juga informasinya tidak ada. Tapi nanti ketika Bapak dan Ibu misalnya memiliki penghasilan di dalam negeri dari usaha atau yang lain, itu ada, bisa diklik iya. Jadi nanti otomatis akan ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini apakah termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu? Ini nanti harus dipilih apakah tidak atau iya. Terus kemudian nanti ya misalnya ini. Nah, yang di bagian bawahnya itu juga harus diisi. Apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Nah, ini juga harus diisi sesuai dengan yang muncul ya. Oke. Nah, ini untuk contohnya kita pilih tidak dulu aja. Ketika kita sudah isi semua, kita bisa beralih ke bagian C, penghitungan pajak terutang. Nah, di sini untuk penghasilan neto setahun itu diketahui 135.400.000. Terus kemudian di poin 3, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat, sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam bukti potong. Nah, ini informasinya tidak ada karena di sini tidak ada ya. Mungkin kalau misal di sini udah ada zakat, itu berarti kan udah masuk di yang pengurang tadi di lampiran 1B. Tapi ketika Bapak dan Ibu ada pembayaran zakat yang belum dimasukkan di bukti potong ini atau di luar, itu tadi bisa pilih yang iya. Cuman karena ini contohnya tidak ada bukti potong lain, berarti kita pilih yang tidak. Nah, untuk penghasilan neto otomatis setelah dikurangi zakat atau sumbangan lain, ketemu juga otomatis ya. Lalu silahkan pilih PTKP-nya. Di sini silahkan dilihat kembali di bagian bukti potong untuk status PTKP. Ini contohnya K2. Jadi meskipun di Cortex itu kita memasukkan data unit keluarga tadi, itu di SPT tahunan tidak akan langsung membaca PTKP-nya. PTKP itu harus tetap diisi manual sesuai dengan bukti potong yang kita peroleh. Jadi kalau misalnya memang pas Bapak dan Ibu menerima bukti potong dan tidak sesuai, itu bisa lapor ke bendaharanya dulu supaya diubah. Jadi sinkron nanti antara bukti potong dan juga pelaporan SPT tahunannya. Seperti itu. Nah, ini contohnya K2. Ya, otomatis setelah dikurangi PTKP, penghasilan kena pajaknya menjadi 67.900.000. Dan pajak terutangnya sebesar 4.185.000. Oke, coba kita cek apakah sama. Nah, di sini sama ya. Nanti bisa dicek lagi di di bukti potongnya itu PKP-nya berapa, terus pajak yang terutang PPh pasal 21-nya berapa. Nah, di sini sudah diketahui bahwa PPh yang terutang itu ada 4.185.000.
Kemudian kita lanjut ke poin 8. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Di sini tidak ada. Oke, lanjut ke bagian D, kredit pajak. Nah, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, karena kita statusnya PNS ya, pasti di sini PPh-nya juga sudah dipotong oleh bendahara. Jadi kita pilihannya ya. Nah, kemudian akan ada notif, silahkan mengisi lampiran 1 bagian E. Berarti kita kembali lagi ke lampiran 1, pilih yang poin E. Nah, di sini kita tambah. Ya, kita masukkan lagi NPWP pemotongnya sama seperti tadi. Lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf ada kendala teknis. Jadi mungkin memang servernya dari data pusat memang sedang bermasalah. Jadi di sini tadi kan diketahui bahwa PPh yang dipotong itu seharusnya 4 juta, tapi di sini sistem dia tidak mau mengkalkulasi. Jadi sehingga tiba-tiba muncul PPh yang telah dipotong itu sebesar 14.310. Nah, ini di bagian kredit pajak ya. Nah, untuk bagian kredit pajak di bagian nomor 10A, apakah terdapat PPh yang dipotong? Ini tadi kita jawab ya. Otomatis akan ada notif, silakan mengisi lampiran 1 bagian E. Oke, kita pilih dulu lampiran 1. Nah, di sini bagian E kita pilih tambah. Kemudian kita isikan NPWP pemotong sama seperti tadi, informasinya ada di bagian bawah bukti potong ya. Untuk nah ini di bagian paling bawah untuk NPWP pemotong. Terus kemudian untuk nomor bukti pemotongannya itu ada di bagian atas. Nah yang pojok kiri nomor bukti pemotongan. Ini nanti bisa dimasukkan di SPT tahunan. Terus kemudian silahkan isikan tanggal bukti pemotongan, itu ada di bagian bawah juga. Tanggal 10 Oktober 2025. Kemudian setelah itu kita pilih jenis pajaknya adalah PPh pasal 21. Lanjut untuk DPP-nya itu berarti sebesar 67.900 ya di bagian penghasilan kena pajak setahun atau nomor 18. Kemudian isikan PPh terutang sebesar 4.185. Kalau sesuai bukti potong harusnya itu yang diisi, tapi karena ada kendala sistem, jadi kita modif terlebih dahulu untuk bukti potongnya. Yang terisi adalah sebesar 14.310. Nah, informasi ini nanti akan otomatis berpindah ke halaman induk. Nah, muncul ya 14.310. Terus kemudian untuk angsuran PPh pasal 25, karena kita statusnya karyawan berarti tidak wajib, itu otomatis tidak aktif. Terus untuk STP PPh pasal 25 ini juga kita tidak ada. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian atau pengurang kredit pajak luar negeri yang telah dikreditkan? Di sini informasi contohnya juga tidak ada. Berarti kita pilih tidak. Oke, setelah itu kita lanjut ke poin E, bagian PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di sini nanti akan muncul informasi ketika memang statusnya kurang bayar atau lebih bayar, munculnya di bagian E ini. Tapi karena PPh tadi sudah dipotong oleh bendahara, berarti di sini akan menjadi 0 atau PPh-nya nihil seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu kita isi. Ini bisa kita tutup aja. Nah, kemudian untuk poin F ini juga bisa kita isi ketika status SPT-nya adalah pembetulan. Kalau misalnya normal, ini berarti kita tidak aktif ya, otomatis tidak bisa diisi. Ini hanya diisi ketika kita akan melakukan pembetulan SPT aja. Kita bisa skip, lanjut ke bagian G, permohonan pengembalian. Ini ketika SPT-nya memang terdapat lebih bayar ya statusnya. Jadi nanti di poin G ini akan aktif untuk Bapak Ibu isikan.
Untuk memilih dulu terlebih dahulu atas lebih bayar ini akan dilakukan pemeriksaan, restitusi atau melalui pengembalian pendahuluan. Lalu selanjutnya pilihkan rekening bank. Di sini namanya juga harus sesuai dengan nama pribadi ya. Misal kalau misalnya istri gabung dengan suami seperti tadi, itu berarti nanti yang dimasukkan ke sini itu adalah rekening yang atas nama suami yang sesuai dengan NPWP yang melakukan pelaporan SPD tahunan. Seperti itu. Nah, ketika statusnya nihil atau kurang bayar, berarti poin G ini tidak aktif, tidak bisa kita isi. Karena statusnya nihil, berarti kita skip aja bagian G. Lanjut ke informasi tentang angsuran PPh pasal 25. Nah, di sini karena statusnya karyawan, berarti kita tidak ada kewajiban untuk mengangsur ya PPh pasal 25. Jadi bisa kita pilih tidak semuanya. Ya. Kemudian lanjut ke pernyataan. Nah, di sini ini bagian pernyataan. Yang pertama ada harta pada akhir tahun pajak. Nah, di sini tadi diinformasikan bahwa wajib pajak tersebut memiliki harta. Hartanya berupa, nah ini ya contohnya ada kas, uang tunai yang terdiri dari uang tunai dan tabungan. Terus kemudian ada harta bergerak berupa motor dan harta tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan. Nah, karena informasinya ada, berarti kita isikan lampiran 1 poin A. Ya, kita isi di sini untuk mengisikan hartanya. Nah, mungkin ini sedikit berbeda ya Bapak Ibu dengan DJP online. Kalau tahun lalu kan kita bisa isikan langsung semuanya menjadi satu, hanya ada nomor, nama harta, kode, terus tahun perolehan, harga perolehan dan keterangan. Tapi kalau di sini sudah dikelompokkan sendiri-sendiri sesuai dengan akunnya ya. Misal di sini ada kas dan setara kas. Silakan nanti bisa dipilih tambah. Terus kemudian informasinya juga lebih lengkap. Jadi ada deskripsinya, nanti bisa dipilih ya itu ya di bagian yang uang tunai. Nah, ini nanti bisa dipilih Bapak Ibu untuk kas setara kasnya itu berupa apa? Apakah berupa uang tunai, tabungan, deposito atau kas lainnya. Nah, ini nanti bisa dipilih. Sini contohnya uang tunai. Berarti otomatis untuk nomor akun tidak ada karena tunai. Terus untuk atas nama bisa diisikan atas nama diri sendiri. Nama banknya juga tidak ada karena tunai. Lokasinya di Indonesia. Tahun perolehan 2025 dan saldonya 5 juta. Oke, keterangan. Nah, simpan. Ya, di sini karena akunnya sudah berkali-kali dipakai ya untuk simulasi, jadi hartanya ada banyak. Oke, kita hapusin dulu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk informasi tabungan. Tadi karena ada tabungan, berarti kita isikan untuk tabungannya di Bank BPD DIY. Berarti kita masuk ke kas setara kas, pilihannya yang tabungan. Nah, ini silahkan nanti bisa diisikan ke nomor rekening ya, nomor rekening yang dimiliki. Terus atas namanya di situ juga atas nama siapa? Misal atas nama diri sendiri. Nama banknya adalah Bank BPD DIY. Terus lokasi hartanya di Indonesia. Tahun perolehan 2025. Dan saldonya tadi ada 15 juta. Oke, kalau sudah simpan. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu juga memiliki ada tabungan lain di bank yang lain, misalnya ada Mandiri, BSI, itu bisa ditambahkan satu persatu. Jadi tidak bisa digabung ya, tapi satu persatu per masing-masing banknya. Oke, tadi ada harta kas dan setara kas, terus kemudian di harta yang motor, di harta bergerak. Berarti kita cari dulu untuk yang kolom harta bergerak di poin nomor 4, baru kita isikan atau kita tambah. Di sini bisa motor, mobil,
mobil penumpang, bus, atau yang lainnya. Nah, silahkan. Ini di sini contohnya NMAX, diisikan merek atau modelnya NMAX. Nomor polisinya, nomor platnya ya. AB 1234. Ya, contohnya seperti ini. Nah, terus kepemilikannya ini apakah atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Jadi mungkin kalau misalnya jual beli gitu ya, mungkin masih atas nama orang lain, ini bisa diisikan yang atas nama pihak lain. Nah, ketika atas nama sendiri kita pilih, berarti otomatis NIK dan nama pemiliknya akan otomatis muncul sesuai dengan akun Kortex kita. Terus silakan isi kas tahun perolehannya, tahun pembelian 2022, harga pembeliannya, harga perolehan yaitu 30 juta. Terus kemudian untuk nilai saat ini, itu estimasi ketika misalnya harta ini akan dipindah tangankan atau dijual, kira-kira berapa harga saat ini untuk harta tersebut. Nah, di sini misalnya kalau dijual lagi itu 25 juta, berarti nilai saat ininya 25 juta. Lalu kita klik simpan. Oke. Kemudian kita lanjut ke harta tidak bergerak, yaitu tanah dan atau bangunan tempat tinggal. Jadi kita cari dulu di bagian harta tidak bergerak, lanjut kita klik tambah, baru isikan tanah lokasi hartanya berupa apa, apakah tanah kosong, apartemen, atau bangunan untuk tempat tinggal atau rumah. Lokasinya dari Jakarta Selatan. Terus kemudian, nah di sini ukuran tanahnya berapa? Itu ada 120 kali 80 kali 80. Sumber kepemilikannya ini bisa utang, hadiah, hibah, warisan, atau hasil sendiri. Nah, untuk nomor sertifikatnya diisi sesuai dengan SHM-nya ya. Terus harga perolehannya 150 juta. Nah, untuk nilai saat ini estimasinya ketika rumah itu akan dijual di Jakarta itu informasinya mencapai 800 juta. Berarti untuk nilai saat ini kita isikan 800 juta. Lalu kita klik simpan ya. Sudah kita simpan. Lalu kita kembali ke halaman induk. Ya, kita simpan konsep dulu. Terus kembali ke halaman induk. Nah, di sini untuk harta pada akhir tahun pajaknya sudah terisi sebesar 200 juta sesuai dengan harga perolehan, bukan yang harga saat ini. Ketika sudah kita isikan, lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah, karena ini di sini informasinya tidak ada utang, kita bisa pilih tidak. Dan B, ini bisa kita isikan informasi terkait hutangnya. Nah, ini tambah. Tadi ketika kita pilih tidak, otomatis tambah ini tidak akan muncul. Ya, itu nanti tinggal diisikan. Nah, ini ketika ini kita pilih hanya tidak ada hutang, berarti bagian B ini tidak bisa kita tambahkan, tidak bisa kita isi. Oke, lanjut. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Nah, ini contohnya apa? Bisa kita lihat di ya dulu. Nah, bagian 2A. Nah, ini ya untuk PPh wajib pajak orang pribadi yang bersifat final itu misalnya ketika Bapak dan Ibu memiliki penghasilan lain, itu ada seperti honor atau penghasilan sehubungan dengan aset kripto, pegawai tetap yang dibayar bulanan atau mendapat fasilitas daerah tertentu. Nah, ini bisa dilaporkan di bagian lampiran 2.A. Tapi ini juga harus disertakan dengan bukti potong ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu menerima penghasilan yang bersifat final, itu otomatis akan ada bukti potongnya. Nah, kita laporkan sesuai dengan bukti potong yang kita terima. Tapi ketika tidak ada, berarti kita bisa kosongkan saja. Oke, lanjut. Ini tidak ya statusnya. Terus apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?
Ini juga informasinya tidak ada ya. Ini bisa seperti beasiswa, terus warisan, hibah itu juga bisa masuk ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, karena di sini tidak ada, berarti kita pilihnya tidak. Terus kemudian apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Ini juga tidak ada ya, karena kita orang pribadi. Jadi otomatis untuk biaya-biaya ini akan tidak aktif. Lanjut ke poin 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri? Ini karena kita tidak mendapatkan penghasilan dari luar negeri, berarti jawabannya juga tidak. Oke. Nah, otomatis tidak ada kelebihan PPh yang kita peroleh ya, hasilnya tetap nihil. Lanjut ke lampiran. Nah, di sini untuk laporan keuangan otomatis juga tidak ada karena kita pegawai. Bukti pembayaran zakat juga tidak ada karena tadi kita pilihannya tidak membayarkan zakat di luar bukti potong. Terus bukti output sehubungan dengan pajak kredit pajak luar negeri juga tidak ada. Lanjut ke bagian D, surat kuasa ini juga tidak, karena untuk SPT tahunan orang pribadi itu dilaporkan sendiri ya, kecuali yang SPT kertas atau dilaporkan secara manual. Dokumen lainnya juga tidak ada. Oke, kalau semuanya sudah terisi, tinggal kita klik kolom pernyataan, terus kemudian simpan konsep, lalu bayar dan lapor. Nah, nanti ketika kita klik bayar dan lapor ini akan dimintai paspres atau kode otorisasi digital. Nah, itu tadi yang kita isikan di depan ya. Tadi kan kita udah buat paspres. Nah, itu nanti yang diisi untuk tanda tangan elektroniknya. Ya. Ini nanti ketika sudah berhasil klik bayar dan lapor, SPT-nya akan otomatis terlapor. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk simulasi pelaporan SPT tahunan di tahun depan. Jadi harapannya nanti di bulan maksimal Maret ya untuk pelaporannya kalau orang pribadi. Itu nanti harapannya di bulan Januari kalau misal sudah menerima bukti potong, Bapak dan Ibu bisa segera melaporkan SPT-nya sebelum terlambat. Nah, dengan melihat simulasi ini semoga nanti di tahun depan itu sudah ada bayangan bagaimana cara pengisiannya. Kalaupun misalnya lupa karena kan masih lama ya, itu juga di YouTube-nya DJP itu sudah rilis bagaimana tata cara untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Begitupun untuk pembuatan kode otorisasi, aktivasi akun wajib pajak, semuanya sudah tersedia tutorialnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu lupa dan misalnya males ya ke kantor pajak karena pasti rame, nah itu bisa buka dulu di YouTube. Tapi kalau misal memang kok mentok ada kendala error, itu bisa telepon dulu ke kami atau bisa telepon langsung ke Prim Pajak 1500200 atau bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat gitu untuk menanyakan tentang kendalanya. Seperti itu. Mungkin itu cukup materi untuk siang hari ini ya. Terakhir tadi terkait simulasi pelaporan SPT tahunan. Ada tambahan mungkin? Cukup Ibu. Saya kembalikan ke moderator.